Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian all zodiac ya, dimana saya merasakan energi tentang karmik, dimana kamu mungkin terkoneksi dengan karmik saat ini ya, ataupun mungkin kamu mau tahu ciri-ciri koneksi bersama karmik. Nanti kamu bisa lihat ya dan mendengarkan sesuai dengan energi kita hari ini ya, dan maaf agak berisik, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Dimana saya merasakan energi kalian bersama karmik. Kalaupun mungkin kondisinya di sini energi kamu bersama soulmate atau twin flame, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Ini terkhusus untuk readingan yang mana terkoneksi dengan karmik ya. Dan apa yang harus kamu lakukan nanti dan solusi menurut tarot dan pesan semesta untuk dirimu ya. Jadi pesan semesta untuk hubungan kamu bersama karmik dan pesan semesta untuk pribadimu ya, tentang jiwamu dan koneksi juga dari zodiak dan inisial. Bagaimana nanti kita lihat di energi kartu tarot ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu ya. Kita lihat apakah dia memang betul-betul karmik kamu ataukah siapa ya. Kita lihat situasi dan kondisi. Oke ya, berikan energimu. Kita lihat apa yang terjadi, situasimu ya, atau ciri-ciri kamu terkoneksi dengan karmik ya. Oke, wow. Saya lihat di sini di awal ya, dia merasa atau kamu merasakan energi yang sangat luar biasa. Dia pun sama gitu. Dia merasa pemenang, dia merasa kamu tuh orang hebat. Kamu pun sama merasakan dia itu orang baik, orang yang bisa melindungimu, orang yang bisa menyayangimu ya. Kamu serasa saya ini juaranya, saya ini pemenangnya. Ya, dia orang yang tepat buat saya, di mana kamu merasakan energi positif dari dirinya ya. Dan kamu merasa bahwa dia benar-benar orang yang tepat untuk diriku ya. Saya lihat juga dia memberikan kamu kenyamanan hati paling utama ya. Ada beberapa juga mungkin memberikan dari segi materi, ataupun mungkin juga saya lihat di sini dia itu memberikan janji, ataupun mungkin dari etika juga ya. Sehingga kamu merasa bahwa orang ini kayaknya tepat nih untuk saya. Dia bisa memperjuangkan saya dan hidup saya bisa nyaman bersamanya. Ya, dan kamu merasa bahwa oke, kayaknya dia orang yang tepat, di mana mungkin selama ini sudah kamu tunggu-tunggu nih orang ya, mungkin dari segi materi, segi fisik ya, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarga, oke lah, pokoknya semua yang kamu idam-idamkan itu, yang mana kamu tunggu-tunggu itu, dan akhirnya kamu menetapkan bahwa atau ya sudah kekeh untuk bisa bersamanya ya, dan akhirnya menjalin suatu hubungan gitu. Kamu merasa bahwa saya ini orang yang paling bahagia, saya ini orang yang paling ya nyaman lah ya, bisa bersamanya, paling beruntung ya. Dan dia mungkin memberikan harapan ataupun mungkin memperjuangkanmu, karena memang saya lihat di sini ada yang ingin nikah ya, dan akhirnya dia betul-betul memberikan itu, atau kalau mau dibilang ya dia melamarmu gitu, dan akhirnya mungkin ada beberapa yang sudah menikah saat ini, ataupun mungkin kondisinya ya kamu merasa bahwa dia ini orang hebat, orang baik, dia memperjuangkan saya, dia yang bagaimana caranya supaya saya
bisa artinya kamu mungkin dulu memberikan tantangan kepada dia dan dia berjuang untukmu ya, betul-betul eh, kamu bisa melihat akan perjuangan dia. Tetapi di sini akhirnya ada beberapa yang merasa perubahan ya. Perubahan di sini berupa saya merasakan di sini energinya dari sikap, dari tindakan, dari ucapan. Nah ya, kok dia sekarang sudah berubah, di mana dulu kamu memberikan saya harapan, tetapi kok sekarang malah harapan itu semu gitu. Di sini ada yang sudah menikah. Kalau yang dia sudah menikah, ada yang tidak bertanggung jawab, ada yang main triparty ya, entah ini entry party juga nih ada ya. Kalau bicara karmik ini bisa ya, kamu yang diduakan atau kamu yang diduakan ya, kamu yang contohnya kamu pasangannya, berarti kamu yang diselingkuhi gitu ya, ataukah kamu pelakor atau pebinornya ya, karena itu juga termasuk karmik. Dimana kalau kamu pelakor dan pebinor ya, berarti mau tidak mau ya hatimu juga akan hancur. Kenapa? Karena dia tetap akan memilih pasangannya. Dan kalaupun seandainya kondisi kamu sebagai pihak yang diduakan, berarti karmikmu ini dia memang dalam artian koneksi kalian dengan karmik ini memang ya dalam artian hanya sebagai status ya, tidak ada tanggung jawab, pemalas ya, ataupun mungkin menghabiskan uang saja untuk dirinya, tidak memperhatikan kamu. Kalau seandainya kamu masih pacar-pacar, dia putus nyambung, kadang-kadang datang, habis itu tiba-tiba no kontak lagi, tiba-tiba datang lagi karena hanya kesepian atau karena mau duit kamu nih ya dek ya, atau dia meminta. Saya lihat di sini ada pengancaman ya. Oh lihat ya, saya ada aib yang memang diancam-ancam. Kalau kamu bicara begitu nanti kamu putuskan saya akan kasih tahu nih. Ini ada foto-foto kamu nih yang negatif itu ya. Atau mungkin kalau dibilang saya akan ancam kamu ya. Saya bilang ke keluargamu kalau kamu tuh begini ya. Ataupun mungkin bagaimana. Pokoknya intinya bagaimana caranya supaya kamu tetap masuk di dalam jebakannya atau tetap bersamanya. Ya, kalau seandainya kamu sudah nikah ya otomatis status ya. Jangan sampai nanti kamu mau saya ceraikan kamu, mau saya inikan kamu, laporkan kamu karena kamu kelakuannya kayak gini. Ataupun mungkin mendapatkan judge publik dari lingkungan. Ya. Jadi ada ancaman-ancaman yang mana akhirnya kamu tidak bisa keluar dari situ dan akhirnya mau tidak mau ya bertahan. Ataupun mungkin juga karena anak ya, kamu sudah pergi ya sudah deh saya pergi, tapi anak lagi ayah ibu mana, atau ibu ayah mana ya, jadi kamu jaga, aduh ya ampun nih gimana lagi, saya bingung, saya mau membahagiakan anak saya. Karena ada beberapa di sini yang sebenarnya terkoneksi dengan karmik, sudah mau melepaskan tetapi nggak bisa karena ya satu dan lain dua hal itu ya, entah dari anak, dari segi sosial, segi keluarga, ataupun yang tadi dari pengancaman. Dan akhirnya kamu memilih untuk tetap bersamanya walaupun hatimu sudah nggak nyaman, ataupun mungkin kondisinya ya, karena ada beberapa juga yang saya lihat di sini tetap bersamanya karena ya status gitu, ataupun mungkin kondisinya juga karena duit. Kalau seandainya kamu wanita ya, karena ada beberapa yang nggak kerja gitu, jadi dia tetap supaya anak saya dan saya masih tetap bisa hidup ya, kami tetap begini walaupun tersakiti, yang penting ada duit gitu, yang penting kamu kasih saya duit ya sudah, nggak apa-apa, kamu mau pergi kemana ya terserah. Karena bicara tentang hidup, bukan karena cinta ya. Jadi ada beberapa yang saya lihat di sini maki memaki, kamu sudah capek nih ya. Terus habis itu mungkin ada pemukulan, terus ada mengumbar aib-aib ya. Ini pun juga ada yang sudah berpisah ya, jadi kamu bisa menyesuaikan karena ini energi paling dominan saya ambil, dan energi banyak orang, jadi saya rangkum menjadi satu, kamu ambil saya sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalaupun kamu terkoneksi dengan karmik, kalau kamu tidak terkoneksi dengan karmik, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Jadi jangan bilang Kak Ica kok tidak sama ya, ini energi banyak orang, kamu mau energimu 100% silakan hubungi saya di WA ini ya. Dan saya merasakan juga di sini energinya ya,
Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ini punya modus menghancurkanmu. Kenapa? Karena kamu lebih up dari dia. Dia merasa iri. Ini juga ada beberapa dari sahabat ya, sahabat ataupun mungkin kalau dibilang karmikmu dari lingkungan kantor ya, dimana pimpinanmu tuh kayak semena-mena terhadap kamu ataupun sahabat ya. Ini juga ada. Kenapa saya bilang dia sahabat karmik? Karena merasa bahwa kamu itu ancaman buat dirinya. Makanya ya mungkin karena kontrak ataupun mungkin karena gaji, jadi kamu tetap bersama mereka dalam satu company ya, satu perusahaan, tetapi sudah nggak nyaman gitu. Tapi ya apa boleh buat. Nah itu juga ada seperti gitu, dimana kita tetap bersama tetapi koneksinya tidak, karena mungkin dia mulut ember, cerita aib-aib, terus mungkin pernah koslet dengan dirimu, tapi seolah-olah oke kita sudah berteman, bersahabat kembali karena sudah ketemu terus-terus kan di kantor gitu. Jadi walaupun hati tidak nyaman tapi ya apa boleh buat. Nah itu juga termasuk karmik di sini karena ada beberapa sahabatmu yang pengkhianat ya. Tapi seolah-olah kamu tuh harus berbuat itu kayak macam ya sudah, saya sudah melupakan kejadian masa lalu gitu. Padahal sebenarnya hati kamu tuh tidak, karena tersakiti oleh sikap dia. Ya. Tapi di sini paling dominan pasangan. Ya, ada juga saya lihat di sini hubungan menggantung. Dia hanya datang untuk minta duit, hanya datang numpang ini, numpang itu ya. Terus ada juga yang saya lihat di sini belum nikah ya, janji-janji nikah tapi nggak nikah-nikah, tapi sudah kayak suami istri ya, hubungan kayak sudah suami istri gitu, sudah kumpul kebo dan macam-macam. Bahkan ada beberapa yang sudah mempunyai anak tapi tidak mau bertanggung jawab ya. Nah ini entah lari dari tanggung jawab ataupun mungkin kondisinya ya dia tidak menafkahi gitu, tidak nikahi, ataupun mungkin kalaupun sudah nikah ya dia kayak macam santai kayak bujang, dia pergi ke sana suka-suka, dia pergi ke sini suka-suka, tidak ada tanggung jawab sebagai seorang ayah atau seorang ibu. Ini kalau seandainya dia laki-laki ya dia pergi bahkan mungkin sudah mempunyai pasangan yang lain. Begitupun yang wanitanya, kalau seandainya kamu terkoneksi dengan karmik wanita ya, kamu yang sibuk urus anak kamu, dia pergi warawiri, bahkan punya selingkuhan sana sini. Tetapi ujung-ujungnya pada saat dia sudah terbaca kesalahan dia ataupun sudah ketahuan, ya dia malah menyalahkanmu. Itu kan karena kamu, itu kan karena kamu, begini-begini. Pokoknya kamu tuh selalu salah, 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 dan salah. Dia selalu mencari pembenaran untuk kesalahan dia. Sehingga kamu merasa bahwa kenapa hidup saya seperti gini? Di awal hidup saya bahagia, tetapi ternyata saya salah pilih orang. Kenapa hidup saya seperti gini? Ya, dulu dia nggak seperti gini. Tapi kok begini ya aslinya? Oh ternyata topengnya sudah terkebuka. Tetapi kenapa saya nggak bisa lari dari dirinya? Ya itu yang tadi saya bilang, mungkin karena ada anak, karena status, kamu belum siap menjadi janda atau duda, ataupun mungkin kondisinya juga ya biaya hidup. Ya sudah deh, nggak apa-apa saya di sini dihianati, yang penting dia anak dan saya masih bisa hidup ya, sehingga kamu tetap di situ. Karena ya kamu tidak punya pekerjaan. Ataupun mungkin keluarga besar yang bilang jangan ya, ataupun mungkin takutnya nanti orang tua kamu bagaimana, jadi ya supaya orang tua tetap tenang ya kamu bertahan dengan hubungan ini yang toksik ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja, karena saya lihat di sini dia semena-mena terhadap dirimu, seolah-olah dia yang mau menguasai apa semua yang ada pada dirimu, entah dari dirimu, jiwamu, dan keuangan ya, dan apapun yang kamu mau, apapun yang kamu punya gitu. Itu yang dia mau sebenarnya. Dan dia menyerang secara mentalmu, saya lihat di sini ya. Entah dia cerita jelek-jelek kamu, membanding-bandingkan kamu dengan orang lain yang lebih, terus pergi meninggalkanmu. Kalau ada masalah dia pergi sendiri, nggak mau cari solusi. Pokoknya salah dia, kamu selalu yang salah, dia selalu benar. Sehingga kamu tuh merasa bahwa saya kok tersakiti secara mental. Mungkin dia tidak menyakitimu secara fisik, tapi ada juga yang fisik ya. Tapi mental dari ucapan tindakan itu sangat luar biasa sakit dalam hatimu, sehingga kamu kadang-kadang itu berpikir apakah saya harus pergi dari kehidupan ini ataukah tidak, dan akhirnya kamu pun juga bingung saat ini. Adapun posisinya digantung. Contohnya kalau sudah berumah tangga ya sudah berpisah tetapi tidak bercerai secara negara ya, ataupun pacar-pacar bersama tetapi belum menikah. Ataupun juga ya itu tetap bersama tapi sudah tidak ada koneksi satu sama lain.
Oke, jadi seperti itu ya yang eh, kondisi kamu yang terkoneksi dengan karmik ya. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalau ada berarti energimu, kalau tidak berarti energi yang lain ya. Dan apa yang harus kamu lakukan menyikapi orang-orang ini ya? Di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih tenang, tidak usah gegabah mengambil. Artinya gini, kalau kamu tahu bahwa orang ini tidak baik, ya kamu yang harus bisa memberikan perlindungan untuk dirimu, kebebasan untuk dirimu. Ini seperti apa ya kalau dibilang bunga yang ditiup kan bebas terbang kemana aja ya, santai seperti gitu. Jadi kamu nggak usah terlalu berpikir terlalu baper. Kamu udah tahu bahwa kamu terkoneksi dengan orang toksik. Ini yang semesta mau sampaikan untuk jiwamu, untuk mentalmu. Dimana kamu harus lebih bahagia pada dirimu sendiri. Ya, kalau dengan dia tidak bisa dinasehati, berarti memang itu orangnya sudah toksik tingkat tinggi gitu. Berarti kamu nggak usah terlalu fokus atau baper terhadap dia untuk bisa buat dia berubah. Yang kamu bisa memberikan dia itu adalah doa saja. Bukan dia yang berubah untuk dirimu. No, tapi kamu hanya bisa memberikan doa supaya semesta yang memberikan teguran buat dirinya. Ya, jadi kamu tuh lebih enjoy aja dengan dirimu. Nggak usah terlalu takut dengan hidup kamu ke depannya bagaimana. Ingat ya, rezeki kamu tuh selalu ada loh. Terkadang kamu takut rezeki kamu hilang. Wah, nanti saya bagaimana dibilang orang. Ini bicara-bicara mental ya. Terus anak saya gimana? Terus nasib saya gimana? Saya tinggal di mana nanti? Selama kamu mau kerja, selama kamu berpikiran positif dan hatimu bahagia, ya pasti rezeki itu akan datang. Kondisinya kan kamu tidak bahagia saat ini bersamanya. Kenapa? Ada tekanan. Entah tekanan dalam pekerjaan. Ini karena saya lihat di sini tekanannya banyak ya. Dia suruh kamu bekerja, dia suruh kamu jaga anak, dia suruh kamu ini, itu, ini. Seolah-olah kamu merasa saya ini kayak jadi pembantu ya. Kenapa ya? Saya harus dimuliakan, dibantu. Malah saya yang jadi pembantu. Bukan menjadi tulang rusuk. Ada beberapa ya, maaf agak berisik ya suara kendaraan ya. Dimana saya harus jadi tulang rusuk, malah jadi tulang punggung. Ya saya nggak mampu, tapi tetap aja dia santai-santai baik. Jadi kamu yang harus bisa lebih mengerti akan dirimu, kebutuhan dirimu dan kekuatanmu. Kalau kamu sudah nggak kuat ya buatlah yang kamu kuat saja gitu. Jangan memaksakan diri. Terkadang kamu memaksakan diri untuk berpikir yang tidak-tidak. Memaksakan diri untuk bagaimana caranya supaya saya tetap bersamanya dan dia tetap mencintaiku. Ingat, kalau orang tidak berfokus pada dirimu, jangan berfokus pada orang yang menyakiti gitu. Jadi kamu berfokuslah pada orang-orang yang sayang sama kamu. Terkadang kamu tuh berfokus pada orang-orang yang tidak menyayangimu. Jadi akhirnya hidupmu juga down. Karena berharap dia datang padamu memberikan sesuatu. Padahal kalau kita dalam hubungan kita sama-sama bekerja, sama-sama mencari, sama-sama bersusah-susah, sama-sama makan. Ini tidak. Kalau ada makanan di rumah dia datang. Pada saat tidak ada makanan di rumah ya dia pergi cari makan di luar sana. Entah ke keluarganya, entah ke sahabatnya ya, numpang-numpang aja. Pokoknya nggak mau berusaha, nggak mau melihat dari sisi dirimu. Yang kelaparan kek, tidak kek. Kalau ada uang silahkan, kalau tidak juga ya dia nggak kasih kamu santai-santai baik. Karena di sini ada juga yang merasa ya sudah deh, yang penting jangan ribut gitu. Padahal dalam hubungan kita harus sama-sama berjuang, bukan satu duduk satu berjuang. Satu cuman minta-minta doang. Dan komunikasi. Kalau dia sudah tidak bisa mendengarkan apa keluh kesahmu, ya diam aja kalau gitu. Nggak usah terlalu harus ngebacot terus. Karena apa? Dia sudah nggak mau mendengarkan dirimu. Kamu bukan prioritas untuknya. Jadi carilah jalan keluar untuk dirimu sendiri. Dan itu hubungan sudah tidak sehat, Kak Ica. Ya memang. Kalau kita bicara komunikasi sudah tidak ada komunikasi, berarti dalam hubungan itu sudah nggak sehat. Itu salah satu kuncinya aja, yaitu komunikasi. Karena semua masalah ataupun apapun kalau dikomunikasikan dengan baik pasti akan ada solusi. Tetapi kalau dari kalian masalah kecil aja sudah nggak ada komunikasi, ya sudah. Masalah kecil itu bisa menjadi masalah besar. Ya, apalagi yang ingin semesta sampaikan dalam hubunganmu dengan dia, lebih tenang. Ya, jangan gegabah dalam mengambil keputusan. Ya, lebih banyak doa, lebih mencintai diri sendiri. Ya, fokus dengan anakmu, fokus dengan orang-orang yang ada pada dirimu nih, kayak kucing di sampingmu. Ya sudah, kamu fokus sama dia yang ada pada dirimu. Jangan berfokus pada orang yang pergi dari dirimu. Ini kebanyakan kamu berfokus pada orang-orang yang pergi dari dirimu. Sedangkan orang-orang yang ada pada dirimu di sekeliling ini kamu gak perhatikan.
Ya, fokuslah pada orang-orang yang memang mencintaimu. Nggak usah terlalu mau fokus dengan orang-orang yang tidak. Ya, berikan cinta untuk siapapun, entah hewan, tumbuhan yang ada di sekelilingmu, anakmu, ya apalagi anak. Ini kita bicara makhluk hidup apapun. Ya, supaya apa? Doa-doa mereka juga ada untukmu. Ya, jadi fokuslah pada dirimu dulu. Nggak usah terlalu fokus pada dia. Kalau orang dia nggak terlalu sudah tidak peduli denganmu, ya sudah. Ya, fokus pada orang yang peduli padamu. Itu yang ingin semesta sampaikan. Supaya apa? Hidupmu itu lebih tenang, lebih enteng. Jangan berharap-harap orang yang tidak menginginkan kita. Rugi di waktu, tenaga, pikiran, apalagi biaya. Ya, dia hanya datang untuk memberikan harapan palsu, semu hanya datang karena susah. Hanya karena datang karena butuh. Ya, jadi harus pakai logika juga untuk bisa realistis dalam menyikapi hubungan ini. Kak Ica, tapi kan kita kan sudah nikah. Berarti saya tetap harus menjadi seorang istri atau seorang suami yang, ya, kalau dia datang kepadamu, itu yang tadi saya bilang, dia datang kepadamu, ya berarti kamu layani dia selama dia masih ada dalam koneksi kamu yang baik gitu. Tapi kalau dia koneksinya tidak baik, ya kita ibaratkan ya sudah biasa aja, tapi nggak usah terlalu berharap dia akan berubah mencintai kita seolah-olah kayak macam bagaimana gitu, memiliki semuanya ya, dirinya, batinnya, apa semua. Kadang-kadang kita juga tuh harus pintar apa ya, menciptakan kebahagiaan untuk diri kita, bukan mencari, tapi kita yang menciptakan untuk diri kita. Ya, tuh pesan semesta untukmu di sini. Ya, kalau tidak ada dirinya yang mencintaimu, ya cintai dirimu sendiri. Kita kan bicara cinta ini ada validasi dari dalam diri kita sendiri atau dari pihak luar. Tetapi kalau memang tidak ada orang mencintaimu, ya cintailah dirimu sendiri. Gitu ya. Jadi jangan berharap, karena untuk berharap kepada manusia itu takutnya kita akan kecewa. Berharaplah pada semesta. Ya, harus realistis. Ya, harus seperti malaikat untuk dirimu, di mana kamu jadi penolong untuk dirimu sendiri dalam koneksi karmik ya. Kalau kita bicara karmik, kalau yang tadi yang dibilang Kak Ica, tapi dia datang-datang terus sama, ya nggak apa-apa dia datang kalau memang kamu masih menginginkan dia datang, karena kamu memang tidak tegas pada dirimu. Karena kan masih menikah, ini bukan masalah nikahnya apa ya, tidak. Tetapi kita bicara koneksi batinmu, koneksi kesehatanmu juga secara mental, bukan masalah nikahnya. Ya nikah itu berarti kamu sudah mempunyai satu janji terhadap dirimu, kedua belah pihak ke Tuhan. Tetapi kalau dari dirinya sendiri, ini kan antara dua orang ke Tuhan ya, yang jadi satu. Sedangkan dirinya itu tidak dia mengingkari janjinya ke Tuhan. Berarti kan pincang. Hubungan ini kan tidak nyaman. Bukan berarti kamu juga harus berpaling untuk dirinya, tidak. Tetapi kamu hanya bisa memberikan dia doa yang tadi saya bilang. Bukan berarti kamu yang harus, saya yang harus begini, kamu harus begini. Jadi kamu ribut, marah, ngomel. Gak usah ribut-ribut, gak usah ngomel-ngomel. Itu bikin energimu habis, capek, masalah gak selesai. Kamu doa aja. Kalau memang kamu menginginkan dia kembali. Makanya orang bilang doa itu pasti suatu saat kalau seandainya kamu jodoh, semesta akan mendukungmu. Tetapi tidak bisa cepat-cepat. Itu perlu waktu. Dan itu kembali kepada dirimu. Apakah kamu sanggup diperlakukan seperti gitu? Karena saya lihat di sini ada beberapa yang sudah tidak sanggup. Ya. Bukan berarti saya suruh kamu bercerai, no. Saya bicara di sini untuk kesehatan mentalmu, bukan masalah cerai tidaknya, itu bukan urusan saya. Saya di sini hanya menyampaikan pesan semesta untuk jiwamu, untuk mentalmu, untuk dirimu, bukan masalah antara kamu dengan dirinya, no. Ya, karena kita punya tema di sini adalah koneksi karmik. Kecuali kalau bagaimana Kak Ica saya harus bercerai atau tidak, ya itu nanti urusan judul lain. Di sini cuman saya mau sesuai tema kita bahwa kalau kamu berurusan dengan orang yang karmik, ya ini yang harus kamu lakukan, lebih mencintai diri sendiri, nggak usah terlalu fokus pada dirinya. Dia nggak urus kamu mau urus dia, ngapain? Ya, Kak Ica kalau dia datang ke saya terus dia pergi lagi, ya itu kan karena kamu mengizinkan dia untuk datang ke kamu. Seolah-olah kamu tuh tidak ada harganya di mata dia gitu. Ya. Kenapa? Karena kamu mengizinkan. Kenapa? Karena kamu tidak tegas. Tegas untuk menyayangi dirimu. Ya. Tuh. Dia akan pandang kamu sebelah mata. Kalau kamu tidak ada ketegasan. Ya. Dia nggak melihat dari sisi kebaikanmu, dia hanya lihat dari sisi kekuranganmu.
Makanya dia membandingkan kamu dengan orang lain, di mana dia akan memuji orang lain. Padahal seharusnya dia lebih fokus pada dirimu, menyayangimu, mencintaimu. Tetapi tidak. Kenapa? Karena ya ini hubungan karmik seperti gitu. Dia akan menyakitimu secara mental. Bahkan pikiranmu sendirilah yang akan nanti membuatmu jatuh sakit secara medis. Jadi semesta mau sampaikan gak usah terlalu fokus pada orang-orang yang jahat. Apalagi membalas. Di sini ada beberapa yang sudah pisah, saya akan balas ya, lihat saya kamu nanti. No, ranamu memperbaiki diri, menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, balas membalas itu nggak usah. Kamu balas kebaikan orang lain. Jangan membalas kejahatan. Ngapain? Kamu akan mendapatkan karma jahat di hari esok, karma buruk di hari esok. Fokuslah pada kebaikan dan balaslah kebaikan orang yang baik padamu. Kalau orang yang jahat, serahkan ke semesta, yang menegurnya, yang membalasnya. Sudah, kamu gak usah repot-repot. Kamu cuma tinggal nonton aja. Nonton aja kapan itu. Udah, itu aja, santai. Karena pembalasan semesta itu lebih loh dari apa yang kamu pikirkan. Dan kamu gak usah capek-capek mengotori tanganmu, lidahmu, pikiranmu untuk berbuat jahat. Ngapain? Serahkan. Selama kamu baik. Selama kamu memang di posisi benar. Karena kalau orang yang terzolimi, ya pasti akan mendapatkan keadilan. Tetapi kalau kamu yang salah, ya mintalah maaf sebelum semesta memberikan teguran untukmu. Hati-hati loh. Terkadang orang itu, saya yang benar. Padahal dia tahu dia salah. Ingat, kamu tidak bisa membohongi Tuhan. Kamu bisa membohongi manusia. Ya, atau dia bisa membohongi manusia. Tetapi tidak dengan semesta. Jadi, biarlah semesta yang akan memberikan keadilan untukmu. Ini cuma masalah waktu. Jangan takut. Masalah waktu. Ada yang di sosmed, wah pembelaan pembenaran, kamu juga tambah lagi nggak usah. Kalau kamu merasa benar, diam aja. Serahkan ke semesta, nanti semesta yang akan memberikan pencerahan kepada orang-orang yang menghasut dan dihasut. Dan orang-orang itu pasti akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Ini cuma masalah waktu. Kamu tenang aja, nggak usah terlalu emosi. Ya, nggak usah terlalu berkuar-kuar, nggak usah. Benahi dirimu, sayangi dirimu. Kamu nggak punya pekerjaan, kamu kerja. Kamu pergi ke salon. Kamu beli ini, beli itu. Santai, happy. Selama kamu happy, energi positif itu akan datang. Dan kebahagiaan lain itu akan datang. Selama kamu masih meraung untuk menangis, berharap, terus macam-macam. Ya jangan kaget kalau masalah-masalah bertambah. Kenapa? Karena selama kamu fokus ke masalah, ya berarti otomatis kamu memanggil masalah lainnya untuk datang kepada dirimu. Ini saya coaching juga ya, karena memang saya lihat di sini ada harus coaching di sini. Semesta mau sampaikan kepada kamu supaya kamu bisa lebih mengerti akan koneksi karmik, yang mana kamu harus lebih waras, bukan lebih empati. Dia nggak punya empati kalau orang karmik, ya. Dia lebih ke logika. Jadi kamu juga harus bisa berpikir logika untuk dirimu, bukan untuk dirinya. Nggak usah terlalu fokus pada orang-orang yang jahat, ya. Jadi fokuslah kebaikan supaya kebaikan datang melimpah kepadamu. Apa yang kamu pikirkan itu yang kamu tarik secara energi. Makanya doakanlah yang baik-baik supaya hidupmu baik. Karena pikiran alam bawah sadar kita tuh tidak pernah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia taunya semua itu yang kamu minta, ya sudah saya kasih. Jangan sampai, wah saya mau minta supaya dia mati. Ini ada beberapa yang mendoakan seperti gitu, kamu cepat mati. Nanti semesta, oh dia mau mati, saya kasih sakit-sakit ke dia. Jadi kamu tuh akan sakit-sakit terus stres. Bisa-bisa kamu yang mati, atau mungkin orang-orang di sekeliling kamu yang kamu sayangi. Jadi hati-hati, karena doamu, pikiranmu, lisanmu itu adalah doa semua. Dan itu akan kembali pada dirimu, hati-hati. Jadi jangan sumpah-sumpahin orang, jangan maki-maki, jangan aneh-aneh. Makanya saya bilang jangan orientasi kepada orang jahat. Kamu fokuslah pada dirimu dan orang baik saja, supaya kelimpahan itu datang. Terkadang kita tuh berfokus pada kejahatan orang. Ngapain diurus orang jahat? Habis energi, gak ada untung, yang adanya rugi. Ya, jadi fokuslah pada dirimu, supaya dirimu jadi lebih bahagia. Selama kamu bahagia, rezeki, kesehatan, bahkan orang-orang di sekelilingmu juga merasakan energi kebahagiaan dari dirimu. Kenapa kita harus pusing-pusing, kalau dibilang, kita ini kan hidup sementara ya. Baru kehidupan yang sementara ini kita pakai untuk tidak berbahagia, itu sangat disayangkan sekali gitu. Ya, jadi itu yang semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih berbahagia dengan diri sendiri ya. Maaf agak berisik. Tuh ya, anak saya lagi ketawa, dia bahagia ya. Semoga energi dia itu bisa tertular kepada kalian ya. Oke ya, dan saya sudah menarik energinya dari inisial.
Kita lihat siapa yang terkoneksi dengan dirimu. Di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf R, V, P, K, ada O, N, A, H, J, saya rapikan dulu ya. G, ada D, ada Q, B, U, C, S, L, dan I. Oke ya. Jadi untuk koneksi dari zodiak kamu zodiak dari inisial. Kamu terkoneksi dengan huruf R, V, P, K, O, N, A, H, J, G, D, Q, B, U, C, S, L, dan I. Oke, semoga resonate ya. Kalaupun mungkin koneksinya tidak ada di inisial, mungkin secara zodiak. Dimana untuk zodiak saya sudah menarik energinya juga. Kamu terkoneksi dengan bintang Leo. Ada Pisces, ada Scorpio, Cancer, Taurus, Aries, ada Virgo, dan Libra. Jadi untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi dengan bintang Leo, Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Aries, Virgo, dan Libra. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Saya doakan semoga hidupmu ke depan lebih baik dan lebih bahagia. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share juga channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.